Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afri Julharji Siswanto, program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Sosial dan Sains, konsentrasi Ekonomi Moneter dan Pembangunan. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi dari saya, di mana saya akan membahas tentang kurs. Kurs merupakan perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Dalam penukaran uang asing, kurs sangat berperan penting, sebab kurs adalah alat yang menerjemahkan berbagai harga dengan mata uang asing. Jenis kurs terdiri dari kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Kurs jual digunakan untuk menukarkan mata uang rupiah ke dalam mata uang asing. Jenis kurs jual biasanya digunakan oleh money changer atau tempat penukaran mata uang pihak bank dan pedagang valuta asing. Kurs beli, kurs yang dipakai saat membeli uang asing atau menukarkan uang asing dengan rupiah. Biasanya dilakukan oleh money changer, pihak bank, dan pedagang mata uang asing. Lalu kurs tengah, tingkat kurs yang berada di antara kurs beli dan kurs jual. Jenis kurs ini didapatkan dengan menjumlahkan nilai kurs beli dan kurs jual, kemudian hasilnya dibagi menjadi dua. Faktor yang mempengaruhi kurs, yang pertama adalah neraca pembayaran, di mana nilai tukar mata uang sangat dipengaruhi oleh kegiatan neraca pembayaran. Jika neraca pembayaran aktif, maka permintaan dari debitur asing akan meningkat sehingga nilai mata uang lokal juga ikut naik. Sedangkan apabila pasif menyebabkan nilai tukar mata uang asing menurun karena debitur dalam negeri menjual seluruh asetnya dengan menggunakan mata uang asing. Yang kedua, inflasi. Inflasi suatu negara dikatakan rendah, maka nilai tukar mata uang asing mengalami apresiasi. Akibat inflasi yang rendah membuat permintaan barang tinggi di pasar internasional, sehingga kegiatan ekspor bertambah mempengaruhi permintaan mata uang asing meningkat. Jika tingkat inflasi suatu negara tinggi, maka mata uang asing atau nilai kurs mengalami depresiasi. Sebab permintaan produk sedikit, kegiatan ekspor menurun. 3. Suku bunga. Apabila suku bunga dalam negeri tinggi, maka investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Adanya modal yang ditanamkan oleh investor menyebabkan kurs atau nilai tukar mengalami apresiasi. Sebaliknya, saat suku bunga bank dalam negeri rendah, maka investor tidak akan tertarik untuk menanamkan modalnya dan lebih memilih negara lain sebagai tempat investasi. Akibatnya nilai kurs mengalami depresiasi. Yang keempat, neraca perdagangan. Perdagangan internasional tentu membutuhkan pembayaran antar uang asing, sehingga neraca perdagangan mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jika kegiatan ekspor tinggi atau surplus perdagangan, maka permintaan rupiah meningkat, sehingga nilai rupiah mengalami apresiasi. Jika kegiatan impor lebih tinggi, maka permintaan rupiah menurun dan mengalami depresiasi. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah turut memengaruhi keseimbangan nilai kurs, mulai dari upaya pemerintah mengalami masalah nilai tukar falas, mengontrol perdagangan internasional agar tetap berjalan seimbang dan campur tangan dalam pasar uang. Lalu jenis transaksi kurs dalam pasar valuta asing. Yang pertama, transaksi swap transaction, transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang dilakukan secara bersamaan secara berjangka. Yang kedua, transaksi berjangka, forward transaction, transaksi falas dengan menyerahkan sejumlah uang asing secara berjangka. Lalu yang ketiga, transaksi spot transaction, proses transaksi jual beli falas di mana pembayaran langsung dilakukan pada waktu dan lokasi pertukaran yang terjadi. Sekian hasil presentasi singkat dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.